Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat gini hari teman-teman. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang integrasi komunikasi data dengan Playfab via Unity ya. Dalam video sebelumnya kita sudah membuat register, login dan juga leaderboard. Jadi buat teman-teman yang belum mencoba 3 video sebelumnya, disarankan untuk melihat dulu 3 video sebelumnya. Video kali ini kita akan fokus kepada bagaimana caranya memberikan data tertentu kepada player melalui Playfab. Ini agak sedikit berbeda dengan leaderboard ya. Jadi saya coba lihat dulu di sini. Di dalam Playfabnya saya sudah ada judul gamenya. Kemudian kita cek yang leaderboard ya. Leaderboard sebetulnya fungsinya adalah untuk memberikan nilai yang bersesuaian dengan karakter. Akan tetapi leaderboard cenderung hanya untuk satu nilai saja, untuk satu skor. Sementara di dalam game itu biasanya player itu punya banyak atribut ya, mungkin ada health-nya, ada experience, ada koin. Nah, itu kan ada begitu banyak nilai-nilai yang dibutuhkan oleh satu orang player, dan kalau misalkan semuanya ditampung sama leaderboard nggak mungkin. Makanya di dalam Playfab itu menyediakan satu satu mekanisme untuk penyimpanan data dan spesifik untuk satu user. Nah, misalnya kita akan coba pakai si Cuplis ya. Kita lihat si Cuplis. Si Cuplisnya punya banyak menu, dan yang mau kita bahas dalam video kali ini adalah si player data title. Nah, yang di sini. Di sini ada banyak sekali data-data yang bisa digunakan oleh player ya. Misal saya tambahin manual nih, misalnya ada health-nya. Health-nya si Cuplis misalkan 100 gitu kan. Terus apalagi misalnya ada mana. Nah, mananya ada 1000. Sudah lagi experience misalnya 2000. Nah, data-data ini adalah data-data yang spesifik untuk satu karakter tertentu, dan bisa kita masukkan manual dari sini, kemudian datanya kita ambil, atau datanya memang kita injek dari Unity-nya langsung. Nah, kita akan mencoba menggunakan cara yang kedua, yaitu kita tidak akan menggunakan Playfab untuk masukin data player, tapi kita akan menggunakan Unity untuk memasukkan datanya dan juga mengambil datanya. Jadi ada save, ada load-nya. Ini saya delete aja kali ya, delete. Kita masuk ke Unity aja. Ini mungkin sekedar recap ya, bahwa dalam proses untuk bisa mengintegrasikan data antara Unity dengan Playfab, Unity-nya harus login dulu. Nah, kita harus login dulu. Ini coba saya recap sebentar. Ini login. Ini ada tadi namanya siapa ya? Saya lupa lagi. Cuplis ya. Cuplis@gmail.com. Tuaga Fatmana Jupan, login si Cuplisnya. Kemudian masuk ke play ya. Dari play masuk ke sini. Masih ingat ini ada score simulation, masukin skornya. Kemudian ada save to leaderboard ya. Ini coba kalau kita lihat dari sini, kita lihat di leaderboard. Di JC leaderboard itu si Cuplis itu 100 ya, si Ucup Fernandes yang 300. Ini saya coba tambahin si Cuplis di 500, kemudian saya klik save to leaderboard. Di konsol ada tulisan Playfab leaderboard sukses, berarti data yang dimasukkan ke dalam leaderboard sukses. Kita coba refresh yang ini. Oke, jadi si Ucup sekarang naik jadi 500 karena leaderboardnya tadi kita update. Nah, yang mau kita lakukan sekarang adalah bagaimana jika kita ingin menambahkan satu buah mekanisme bahwa si user ini punya atribut lain selain leaderboard. Kita akan coba masuk di scene ini lah ya. Tetap saya akan menggunakan ini biar sebagai ini ya, sebagai apa tuh? Sebagai simulasi. Nah, misalnya
Saya punya satu karakter, ini karakternya saya bikin ini aja ya, dummy aja. Misalnya ini saya punya karakter nih, karakter gitu kan. Terus yang paling gampang kalau dari karakter untuk atributnya apa misalnya, kita akan coba kasih dia health bar, health health apa namanya, buat health point. Nah, kita misalkan kasih di sini kita kasih slider ya, ini ada slider, saya simpen sini. Terus ini ada backgroundnya warna merah biasanya kan, fill areanya warna biru hijau. Ini handle-nya saya hilangin aja. Kemudian health bar-nya biasanya kita pakai yang standar ya, 0 sampai 100. Jadi dia kalau 100 penuh. Nah, gini. Ininya sebentar. Ininya suka nggak pas. Kita kasih sedikit lah gini ya. Jadi ini slider, kalau misalnya dia health-nya penuh, dia hijaunya full, kalau enggak dia begini. Defaultnya adalah kita akan ngasih dia si slider ini apa ya, dua buah interaksi. Interaksi yang pertama adalah interaksi ketika dia si health bar-nya kita kasih tambahan, kemudian kita save ke dalam data, sehingga nanti pada saat di load dia akan sesuai dengan data yang sudah disimpan di dalam playfab. Ini agak banyak nih. Saya coba misalnya gini lah ya, saya kasih tombol. Kenapa tombolnya? Misalnya ini apa ya? Drink potion. Nah, drink potion. Drink potion artinya dia minum obat. Nah, artinya kalau dia drink potion kan harusnya darahnya bertambah ya. Drink potion. Kemudian dia kepukul sama musuh misalnya. Hit by enemy. Nah, hit by enemy. Nah, dia kepukul sama musuh. Kalau dia kepukul sama musuh berarti si darahnya berkurang ya kan. Standarnya ini drink potion, terus hit by enemy, apa lagi? Ini save. Nah, ini kita baru ini. Kita ngomongin save data. Save data artinya dia akan meng-save hasil dari health bar saat ini ke dalam si playfab, dan kebalikannya adalah load data. Kita akan load data dari si playfab-nya. Oke, nah sebelum ke sana berarti yang harus kita lakukan adalah memastikan kita punya variabel yang bisa menangani si health bar ini nih. Kalau kita lihat di script ya yang sudah kita lakukan di video sebelumnya, itu script yang ada adalah calculation score. Jadi kita menggunakan variabel float, tapi kemudian kita konversi namanya menjadi calculation score. Ini biar nggak pusing, sebaiknya kita pakai variabel yang lain di sini nih. Mana ya? Nah, calculation float ya, sebenarnya sama aja sih calculation float dengan calculation score, cuma supaya nggak pusing ya, kita masukin calculation float. Jadi namanya benar-benar beda gitu. Copy calculation float, C-nya huruf besar, F-nya huruf besar. Dia akan loading sebentar, compile sebentar, kemudian calculation float, double klik supaya masuk ke Visual Studio, kemudian Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Kita sudah punya scriptnya, harusnya nggak error. Nah, baru kita bikin game object baru, create empty, kita kasih nama health. Terus kita masukin calculation float. Nah, ini untuk menjadi health bar-nya ya.
Drink potion itu artinya dia minum sesuatu ya. Nanti di dalam animasinya Anda boleh bikin pakai apapun. Cuman ini simulasi kita menggunakan tombol aja. Ketika dia drink potion, maka health bar-nya akan bertambah. Kita add current value 10 karena ini maksimalnya kan 100. Jadi 10 kali baru dia full. Kemudian kalau hit by enemy, kepukul sama musuh, maka ini health bar-nya adalah add to current value minus 10 ya. Sebentar, ini kayaknya kita fullin aja deh awal. Nah, gini. Terus save data. Nah, kita akan melakukan save data kepada si playfab. Nah, ini kita perlu script yang lain juga. Scriptnya yang kita butuhkan di sini adalah playfab data request ya. Playfab data request, P-nya besar, F-nya besar, D-nya besar, R-nya besar. Oke. Kita copy, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C ya. Harus 3 kali karena suka nggak ke copy, aneh emang. Create C# script playfab data request. Playfab data request, P-nya huruf besar, F-nya huruf besar, D-nya huruf besar, R-nya huruf besar. Playfab data request, terus Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Nah, di sini kita masuk, biar nggak pusing bikin lagi aja objek yang lain nggak apa-apa. Ini data request. Sebenarnya bisa digabung ke dalam game objek yang lain, cuman untuk pemula mending dipisah-pisah biar nggak pusing. Oke, di sini dia minta masukin playfab ID. Playfab ID-nya, nah ini masalah. Playfab ID saya lupa. Playfab ID-nya adalah playfab ID CCDEF ya, CCDEF, CCDEF. Kemudian data request, data apa yang mau dikirim. Nah, di sini kita tambahin satu ya karena kita lagi ngomongin health aja. Yang pertama yang mau kita kirim adalah data health bar dan kita kasih nama health dan dia butuh teks. Nah, sementara si apa tuh namanya yang kita kirim kan bentuknya slider ya. Tapi dari sisi data request dia nggak peduli apakah mau slider kayak mau bentuknya hati kayak, yang dia butuhin adalah teks. Jadi kita harus siapkan sebuah teks. Nah, ini teksnya kecil aja mungkin di sini ya. Ini mungkin isinya 100 gitu. Ini adalah teks help yang akan kita kirim sebagai data ke playfab. Nah, ini mungkin kita bisa ini tambahin sedikit, ini misalkan 20 ya. Nah, kayak gini. Anda bisa buat seperti ini. Tapi kalau misalkan tuh kayaknya nggak perlu ada teks deh, ya boleh nanti teksnya tinggal dihilangin aja. Tapi secara data dia muncul di sini. Loh, teksnya mana tadi? Teksnya nama teks help. Nah, gitu. Walaupun secara visual nggak kelihatan ya karena kita matiin, tapi dia secara data tetap ada, jadi nggak masalah. Nah, untuk yang save datanya, yang data request dulu ya. Data request, dia kan help nih. Dia minta value text, kita drag yang text. Terus di sini ada event, update, on save, sukses, download nih kayaknya bisa dicuekin aja ya. Nah, tinggal kita ke save data. Save data. Terus di sininya ada on click. Nah, on clicknya itu adalah data request, playfab, save data request. Kalau yang load data berarti data request, playfab data request, load data request. Jadi ini di save sama di load. Selesai. Kita akan coba dulu ya. Tapi sebelum dicoba ini dulu ada yang kelewat nih. Nah, ini nih. Current value-nya coba saya kasih lihat. Nah, kenapa ini masih aneh ya. Misal ya, saya kasih hit by enemy. Ya, saya kasih hit by enemy, maka di sini current value-nya berkurang nih, min 10 ya.
min 10, 20, 30. Kalau saya drink portion, ya calculation float udah bener tuh. Bertambah ya. 10, 20, 30, 40, 50. Yang jadi masalah adalah dia tidak ada hubungannya dengan si slider. Karena memang belum kita sambungin antara calculation float dengan slidernya. Jadi ini yang pertama, misalnya kita 100, ya, kalau ke current value 100, terus on update, nah baru kita apa tuh namanya, kita sambungin dengan slider. Slide health ini right to slider. Right to slider. Jadi slider itu angkanya sangat-sangat tergantung dari current value. Coba ini kita masukin ke slider. Oke, harusnya sampai tahap ini drink position hit by enemy sudah benar ya. Coba kita cek. Kita cek hit by enemy. Dia udah kepukul nih, kepukul musuh. Tiba-tiba health-nya berkurang. Tapi kalau dia drink potion, dapat minuman, dia bertambah. Oke, tapi ingat teman-teman, ini si variabel ini sudah terintegrasi, sudah terkoneksi. Tapi ini baru antara calculation float dengan slider. Sementara yang dibutuhkan oleh si data request adalah health. Nah, ini kan teks ini sebetulnya yang kita perlukan, karena teks ini nanti yang akan dikirim ke playfab, bukan nilai slidernya. Jadi kalau kita begini, ini dia masih 100 angkanya karena tidak terpengaruh dengan nilai calculation. Jadi calculation floatnya harus kita tambahin. Kita tambahin calculation float nya juga write to text. Nah, write to text. Jadi secara data dia nyimpan ke teks, secara visual untuk mata manusia dia nyimpannya ke slider. Nah, kalau segini udah bener ya. Dia 90, 70, 60 ini udah bener. Artinya kalau misalkan ini kita save, harusnya sudah bisa. Nah, sudah bisa kan? Sudah bisa error maksudnya ya. Jadi ini must be login in call to this method. Oke, sekarang kita akan coba. Saya akan save dulu. Kita akan coba mulai dari scene login. Seperti biasa ya, kalau playfab itu hanya bisa mengirimkan data kalau dia sudah login. Kita login dulu, login. Ininya adalah siapa tadi? Cuplis ya. Cuplis@gmail.com. Kemudian tuagapatmanabjupan. Login dia berhasil ya. Kemudian kita play masuk ke sini. Kemudian dia ke misalnya si karakternya hit by enemy 70. Dia terpukul 70, kemudian kita save. Nah, di sini di konsol ada tulisan playfab save data request sukses. Artinya dia sudah berhasil mengirimkan variabel yang 70 ini ke dalam playfab. Kita coba lihat ya di sini. Kita lihat tadi saya login pakai si Cuplis. Kita coba lihat si Cuplisnya. Search Cuplis juga ya. Kita lihat di player data title. Nah, teman-teman lihat health-nya si Cuplis sudah 70. Jadi ini artinya dia sudah berhasil menyimpan ke dalam playfab health terakhir si Cuplis. Kalau misalnya si Cuplis kemudian dia minum obat, dapat lagi kan 100 lagi, kemudian kita save lagi dan ya data request ya sudah sukses. Dan ini kalau kita refresh dia menjadi 100. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melakukan load datanya. Misalnya ini saya akan hit by enemy si Cuplis sampai 90 ya. Sampai sisa 10 dia sekarat gitu, sisa 10. Kemudian ini saya refresh, maka health-nya Cuplis adalah 10 terakhir, data yang terakhir ya. Nah, kemudian saya matikan, kemudian saya play lagi. Ketika saya play lagi dan saya login sebagai si Cuplis, memory leak, waduh memorinya habis, nggak apa-apa, masih bisa. Cuplis@gmail.com.
gmail.com. Tuwagapadmanapjupan, login, play. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata dia masih 100. Harusnya kan tadi 10. Nah, jadi kalau misalkan kita load data, playfab load data. Load datanya sukses tapi tidak terjadi apa-apa karena masih ada yang belum kita lakukan pada saat dia load data. Nah, kita lihat di bagian, kita pindah sekarang ke leaderboard ya. Nah, pada saat bagian load data nih, dia kan akan melakukan load data request. Nah, load data request itu kalau kita lihat dia akan mana ya? Nah, ini. Dia akan menampilkan teks data health sesuai dengan yang terakhir pada playfab. Yang jadi masalah adalah teks data ini dipengaruhi oleh si calculation float. Nah, jadi mesti ada satu buah mekanisme ketika load data, nilai di calculation floatnya harus diubah juga oleh nilai yang terbaru dari calculation data, dari load data. Nah, ini jadi si load datanya nih, ketika dia sudah berhasil load data request, nah dia perlu ya ini bentar ininya. Nah, ini menjadi satu masalah tersendiri teman-teman karena proses save dan load datanya ada di tempat yang sama. Ini jadinya bertabrakan. Nah, bertabrakan sehingga memang direkomendasikan untuk ini kita pisahkan dulu aja. Ini save ya, kemudian ini saya duplikat. Nah, duplikat saya bikin load. Kemudian yang text health-nya ini saya bikin 2 juga ya, jadi text load. Nah, ini text-nya saya simpan ke atas ya. Nanti kalau udah di sinilah. Ini bisa nggak dilihat? Nah, gini. Ini nanti kalau sudah jadi teksnya kita hilangin. Load data request yang ini, kemudian yang load datanya dia kan pakai save nih. Kita pakai load data sekarang. Playfab load data request. Oke ya. Itu dulu ya sebelum kita coba masukin sama calculation plot. Kita coba cek dulu. Ini 100 kan. Nah, kemudian pada saat saya load data, iya belum bisa. Nggak bisa karena belum login. Aduh, login dulu. Ntar. Harus login dulu ini. Login. cuplis@gmail.com. Tuwagapadmanapjupan. Oke. Play, masuk ke load data. Ting. Nah, teman-teman bisa lihat pada saat saya klik load data nih, nilainya sudah berubah yang di sini menjadi 10 sesuai dengan data yang ada di playfab ya 10. Nah, tinggal gimana caranya yang 10 data ini dimasukkan ke dalam si calculation plot yang health supaya slidernya ikut berubah. Jadi balik lagi ke leaderboard setelah di load data ini kan load data biasa ya, load data doang nih, load data. Playfab data request invoke load data request. Nah, di sini tambahin health-nya. Nah, nilai health-nya tolong di read from text. Nah, tolong data calculation plot di read dari yang teks terbaru. Nah, ini. Jadi kita memaksa agar si calculation plot itu datanya adalah yang terakhir dari yang di load dari playfab. Lagi kita coba login cuplis@gmail.com. Tuwagapadmanapjupan, login dan selesai. Play, kita load data. Kenapa dia nggak bergerak ya? Load data, woi. Oh, belum. Kenapa tadi nggak langsung? Oh, sebentar. Kenapa tadi nggak langsung ya?
Sebentar, oke, cup please at gmail.com. Tuaga Patmanap Jupan. Login, play. Lo data? Iya, lo data cuma satu. Habis itu dia, kenapa harus 2 kali? Why? Bentar, kita cek lagi. Invoke data request. Help calculation. Oh iya ya, kenapa harus 2 kali ya? Oke, kenapa dia harus 2 kali? Apa ya? Oke, coba kita cek lagi. Saya juga bingung, kenapa dia harus 2 kali ngekliknya? Mungkin belum di refresh. Kali lagi aja lah, sekali lagi. Cuplis at gmail.com. Tuaga Patmanap Jupan. Oke, play. Ini kita lihat dulu ya di health current value. Ketika saya load, oh iya masih 100. Dia masih 100 benar. Tapi ketika saya load lagi, dia baru pindah jadi 10. Oh ini kayaknya agak delay ya. Agak delay dari sana. Tapi aneh sih kenapa harus delaynya begini. Oke, ring position. Save. Load data. Oh iya, ada delay hit by enemy. Save data. Load data. Ini masih yang semula, tapi ini datanya udah 30 di sini. Kalau saya load data lagi jadi 30. Seperti ada jeda beberapa detik ya. Bisakah kita mengurangi jedanya? Wah ini aneh juga nih. Calculation, read from. Coba sekali lagi, lo data net. Nggak bisa. Mesti login lah. Mesti login. Login to please at gmail.com. Keluarga Patmanap Jupan. Login. Door. Load data. Oh nggak bisa teman-teman. Enaknya gimana ya? Karena dia ada delay sedetik. Delay sedetik itu bisa kita akalin pakai activation event. Oke lah nggak apa-apa. Ada Jecil. Kita cari activation event di Jecil mana ya? Activation event. Activation timer. Oh apa nih? Activation timer. Oh ini aja kali ya. Kita pakai timer ya. Jadi 1 detik kemudian dia otomatis menjalankan itunya, fungsinya. Oke kita kita copy pakai ini activation timer, kemudian Ctrl A, Ctrl V, Ctrl X. Nama scriptnya activation timer, A nya huruf besar, T nya huruf besar. Kemudian kita ke scene apa nih, scene leaderboard. Kita bikin timer, activation timer, masukin sini. Ini ada timer event. Saya lupa lagi.
Intinya di main sini kita bikin load request ya, load request. Kok load request sih? Apa tadi? Lupa. Health calculation, text health-nya dimasukin ke load text ya. Text calculation, di mana tadi? Sorry, di sini. Text calculation, ini yang health ya. Health calculation, kemudian read from text ya, kalau nggak salah. Benar nggak? Health calculation read from text ya, benar ya. Health calculation read from text. Ini sudah benar. Kemudian pada saat load datanya, nah ini kita coba pakai timer, activation timer, invoke main event. Invoke main eventnya ada timernya nggak? Oh, nggak ada. Wait, saya cek dulu. Remove add oh bukan itu, salah. Bukan di sini teman-teman, ternyata benar di bagian sini. Info timer sedetik aja. Info timer sedetik, kemudian tadi masukin help, masukin read from, read from text, ininya ini ya. Kemudian timernya kita matiin. Oke. Timernya kita matiin. Kemudian ada load data, di sini baru nyalain timer. Nah, gini. Jadi klik load data, si timer tadi nyalain, maka dalam waktu 1 detik dia akan nembak si itunya, nembak si teksnya. Coba ya, kita mulai dari login. Nah, mudah-mudahan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Login cuplis@gmail.com. Tuaga Padmanab yuk. Pan. Login sukses. Play. Load. Tadi mana tadi ya? Saya hancurin dulu tanya, misalkan 40 nih. Datanya berapa ya? Datanya refresh dulu. Datanya 30. Nah, datanya 30 berarti saya harus nambahin. Ding 90 ya. Kita klik load data. Apakah dia berhasil atau enggak? Wah, berhasil teman-teman ya. Jadi memang butuh semacam delay 1 detik supaya pada saat di load dia juga mempengaruhi variabel dan menampilkan slider sesuai dengan nilai calculation floatnya. Oke, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.